Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kenikmatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita masih bertemu dengan tahun baru Islam. Berarti secara angka umur kita bertambah, tapi secara realita jatah hidup kita berkurang di dunia ini. Tapi ketahuilah, orang yang diberikan umur panjang itu tidak semua orang. Ciri-cirinya orang yang Allah cintai umur panjang itu adalah orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik yang panjang umurnya tapi baik pula amalnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di tempat yang terbaik, di amal terbaik, dan di bulan yang terbaik. Kita berada di masjid, ini adalah Baitullah. Kita beramal amal yang terbaik, yaitu thalabul ilmi, dan di bulan yang terbaik yaitu bulan Syahrullah, bulannya Allah Al-Muharram. Baik, kita lanjutkan kajian kitab. Kita menggunakan kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti. Saatnya kita memasuki tema tentang Fadilatul Faqri, keutamaan fakir, keutamaan jadi orang miskin. Kira-kira ada yang pengen jadi orang miskin gak ini? Gak ada kan? Satu masjid ini semuanya cita-citanya apa? Pengen jadi orang kaya. Padahal zaman dulu itu kata Abdurrahman bin Auf, nahnu natlubul faqra wa yu'til ghina. Kami itu minta miskin, berdoanya itu minta miskin, tapi Allah berikan kekayaan. Saya di zaman akan datang nanti zaman hum yatlubul ghina, mereka minta kaya, wa yu'ti al faqr, mereka minta kaya tapi diberikan miskin. Pilih mana Pak? Minta kaya malah miskin, minta miskin malah jadi kaya. Oke, kita ini perlu kita bahas, ini ilmu nih ya. Kenapa fakir itu menjadi tren? Kata Ustadz Budi Azhari ya, hari ini itu kalau orang fakir itu nggak ngetren, nggak keren. Padahal di zaman Nabi, sahabat yang dulunya miliarder itu jadi kere, tapi keren. Menghabiskan harta itu sampai gak punya apapun, itu keren ternyata. Tapi hari ini kayaknya jauh dari panggang ya. Gak mungkin semua kaum muslimin tuh pengen jadi miskin, semuanya pengen harapannya kaya. Maka lihat pejabat kita, gajinya sehari 1 miliar. Presiden lewat nanti, ya toh? Karena dia itu aja masih kurang, ya enggak? Tidak ada istilahnya kenyang, itu enggak ada. Kalau orang sudah punya 1 gunung emas, maka dia pengen apa? Punya 2 gunung
emas. Kalau sudah punya 2 gunung emas, dia pengen apa lagi? Pengen tambah lagi. Kapan dia akan kenyang? Kapan dia akan puas? Kalau mulutnya sudah dimasuki tanah. Nah ini menarik ini. Kan belum pernah kita baca hadis tentang keutamaan miskin. Kok bisa miskin itu utama ya? Ini keren ini. Maka ini perlu kita mengkajinya ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru zainu 'alal mu'mini minal idharil hasani ala khaddil farsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakir itu lebih pantas bagi orang mukmin daripada tali kengkang yang baik di pipi kuda. Karena orang mukmin itu banyak batasan-batasan di dunia ini. Bahkan dalam satu hadis Rasul mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Coba lihat pemain Portugal. Siapa itu, Pak? Hah? Ronaldo ya. Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo. Itu gajinya berapa itu, Pak? Hah? Gak ada yang bisa menandingin mungkin orang Indonesia. Tertinggi mungkin ya. Siapa yang kemarin masuk rekor dunia, punya kekayaan 1 triliun US dollar. Elon Musk ya. Manusia terkaya di jagat bumi, Pak, bayangkan. Terkaya di jagat bumi itu punya kekayaannya 1 triliun tapi US dollar. Kalau di negeri kita 4,5 triliun tapi rupiah. Rupiah dengan dolar mana lebih tinggi? Ya, 1 rupiah sekarang, 1 dolar 18.000. Berarti rupiah ini harganya tinggi apa rendah? Rendah ya. Jadi kata Rasulullah, al-faqru zainu 'alal mu'min. Fakir itu pantas bagi orang mukmin. Karena orang mukmin tuh tempatnya di dunia ini bukan tempat tinggalnya, hanya persinggahan. Kenapa kita dilarang pakai gelas emas, cincin emas, baju sutra, kloset emas? Ada orang kaya loh, klosetnya aja tempat BAB-nya terbuat dari apa, Pak? Emas. Sepedanya emas, mobilnya emas, giginya semua serba emas, bayangkan. Saking turah-turah emas ya, Pak. Kalau kita orang Jawa juga emas, emas azam. Lebih gede. Zainun 'alal mu'minin minal idaril hasan ala khaddil fars ya. Daripada tali kekang yang baik di pipinya kuda. Jadi ternyata yang dipakai kuda itu, Pak, itu ternyata mahal, Pak. Aksesoris yang dipakai kuda itu mahal. Kita kalau bisa lebih kere daripada itu, Pak, itu akan menjadi indah bagi orang mukmin. Kenapa? Karena begini, maka kita kalau lihat para sahabat tuh kayak nggak masuk akal ya. Sahabat tuh bajunya hanya 2. Ada yang 1 bajunya kotor, pakai sarung nunggu kering. Oh, kita coba lihat baju kita di lemari berapa, Pak? Halo. Oh, bukan semari lagi, terus bertambah. Ya, Pak, iya. Iya. Kita tuh nggak mikir bahwa setiap tambah baju itu semakin tambah pertanggungjawaban. Orang dulu tuh khawatir sekali. Coba lihat orang-orang dulu itu bajunya hanya 1, sandalnya jepit, ya. Maharnya terbuat dari besi, ya. Padahal dulunya kaya-kaya, siapa? Mus'ab bin Umair yang terkenal kaya raya, ganteng. Tapi ketika masuk Islam, aku pengen jadi orang yang biasa saja, ya. Bajunya yang kasar, makan gandumnya yang sudah keras. Kalau kita mungkin berasnya raskin, ya. Bayangin, Pak, apa pernah kita makan beras raskin, Pak? Nggak pernah.
berasnya C4, berasnya apa? Semahal-mahal, sewenak-wenak. Padahal kita masih hidup di dunia. Ya. Jadi jangan sampai orang mukmin itu aksesoris kudanya lebih mahal daripada kehidupannya ya. Bayangkan tuh, aksesoris kuda tuh memang ada berapa ratus juta sih, nggak ada toh. Kalau mobil ya aksesoris mobil itu, mobil yang dimodifikasi. Ini misalnya mobil Afifi, dimodifikasi dalamnya ada toiletnya, ada kamarnya, ada kursinya. Jadi mahal nggak Pak? Itu kan mahal. Yang mahal aksesorisnya apa mobilnya? Ya, mobilnya murah, Afifi. Yang mahal itu aksesorisnya, bisa 2 kali lipat dari harga mobil. Nah, kuda dengan aksesorisnya jangan sampai lebih mahal aksesorisnya, Pak. Tapi kalau kuda-kuda zaman dulu memang harganya sampai ratusan juta ya. Hari ini kuda kita ya masih 20 juta, 30, 50 ya. Ada yang 15 juta. Kuda apa 15 juta itu? Andong? Kuda cilik kan kecil-kecil itu. Tapi kalau kuda pacuan itu harganya 1 miliar, 10 miliar. Nah, bayangkan loh, kuda kok harganya 10 miliar. Kita punya nggak uang 10 miliar Kak? Halo, ada nggak jamaah sini yang punya uang 10 miliar? Kalau ada ketahuan sama pemerintahan Pak. Tarik pajak langsung ini. Bayangkan loh. Ya. Hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syainun 'indan nas wa zainun 'indallahi yaumal qiyamah. Fakir itu adalah tercela dan terjelek indan nas, menurut manusia. Menurut manusia itu kalau kita nggak punya kerja, lulusan SMA, pekerjaannya petani, marbot masjid, hanya ustadz, ya kan? Itu di kalangan manusia mindsetnya masih ada anggapan manusia hina. Disebut apa? Al-faqru syainun indan nas. Manusia menganggap kefakiran itu adalah jelek. Bapak coba lihat, bapak, ibu, calon mantunya datang pakai sepeda ontel. Kira-kira diterima enggak? Hah? Waduh, mantuku kere. Padahal dia hafal Quran, rajin ke masjid, lembut, akhlaknya bagus, tidak terlalu ganteng tapi bersih, indah dilihat. Hah? Pilih mana? Ada yang satu lagi pakainya mobil tapi kredit. Ya kan? Banyak orang tuh gaya-gayaan padahal hasilnya hanya kredit. Maka kata Rasul apa? Kefakiran itu jelek di kalangan manusia. Orang hari ini semuanya secara jujur nggak mau jadi miskin, nggak mau jadi fakir. Tapi zainun indallah yaumal qiyamah. Tapi di sisi Allah, orang yang fakir itu adalah pada hari kiamat keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Zainun itu hiasan, menjadi manusia yang mutiara. Bahkan jarak antara orang miskin, orang fakir dengan orang kaya, masuk surganya duluan mana Pak? Orang miskin. Kita mau nggak masuk surga carry Pak? Carry itu carry, terlambat, terakhir. Orang kita aja kalau ada rombongan naik bis ke Jakarta, kita pengen cepet-cepet naik. Mau nggak kita nanti naik rombongan naik bisnya nanti sore orang sudah di Jakarta kita baru berangkat? Nggak mau. Kita pengen kita cepet-cepet sampai. Makanya ketika Abdurrahman mendengar bahwa perjalanan ke surga, masuk surga itu ada gelombangnya. Ada gelombang 1, ada gelombang 2. Ya, gelombang 1 siapa? Minal fuqara wal masakin wad du'afa. Kata Rasul, orang-orang yang pertama kali masuk surga para du'afa wal masakin, orang-orang fuqara, orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang terdolimi, orang-orang yang tidak punya harta sedikit pun. Mereka kelak yang pertama kali masuk surga. Maka Abdurrahman
mengatakan, wahai Rasul, bagaimana saya bisa masuk surga bersama mereka? Ya syaratnya jadi miskin baru bisa sama mereka. Makanya Abdurrahman kan kisah yang paling terkenal apa Pak? Pengen jadi miskin. Doanya itu pengen jadi miskin. Akhirnya beliau ini dalam satu sejarah atau kisah, satu riwayat, pengen jadi orang yang tidak punya. Ya, bahasa kita miskin atau fakir tadi. Akhirnya ketika Madinah ditimpa penyakit, ditimpa paceklik, artinya kurmanya yang hari ini menjadi andalan bagi penduduk Madinah, ketika rusak, harganya tidak laku, hancur-hancuran harganya, karena memang nggak bagus hasilnya, maka kurma itu tidak ada harganya mungkin, maka dibuang-buang. Maka Abdurrahman tampil menjadi penolongnya. Beliau bilang apa? Semua kurma busuk, kurma jelek yang tidak laku silakan jual ke saya akan beli dengan harga mahal. Biar apa maksudnya? Biar uangnya habis, biar sahabatnya senang. Kan begitu Pak. Apa ada kita kalau harga petani kita beli harga lebih mahal Pak? Ya? Saya kemarin waktu camping di mana tuh, di Tawangmangu ya, itu harga daun sawi itu, daun apa itu ya, itu hanya segini besar 2.000. Pesakir, Bu saya bayar 5.000. Alhamdulillah ya. Kita beri 5.000 tuh dia senang sekali. Padahal harga aslinya kata dia berapa? 2.000. Padahal nanamnya berapa bulan itu Pak? Ya Allah ya Karim, ini berapa Bu harganya Bu? 2.000 Pak Ustadz, saya bayar 5.000 ya. Wah alhamdulillah, ada rezeki nomplok. Kita tuh kayak 2.000 tuh uang parkir, nggak tega ngasih dia 2.000, bener nggak Pak? Satu ikatnya kan 2.000, besar gini loh, karena langsung ke petaninya diambilin. Wah ini harganya berapa? 2.000. Wah, saya kasih 5.000 ya. Masya Allah, bersyukur sekali. Komat kami ini nggak pernah berhenti. Padahal hanya mangewu itu buat apa itu? Beli es teh aja orang entuk sekarang. Ya Allah ya Karim. Sekarang tuh 100.000 kayak berapa uangnya Pak? Kayak 10.000 ya. Nggak ada nilainya sekarang, bener nggak? Dulu kita 100.000 belanja ke warung itu bisa dapat segalanya. Sekarang 100.000 ke warung dapat apa? 3 jenis mungkin. Minyak, beras, telur udah selesai. Kalau dulu bisa 10 jenis ya. Maka kata Rasul, miskin fakir itu di tengah-tengah manusia, perspektif manusia jelek, hina. Tapi sebenarnya itu indah di sisi Allah, menjadi mutiara, hiasan. Tapi memang secara jujur orang nggak mau jadi miskin Pak. Hari ini orang berlomba-lomba pengen gaji besar. Hari ini orang berlomba-lomba bagaimana cara mendapatkan harta itu dengan gampang. Pengen menjadi orang terkaya ya. Padahal semakin dia kaya semakin lama pula pemeriksaannya ya, hisabnya. Tapi kalau kayanya, ya ini ada hadis Rasul menarik ini Pak. Kata Rasul begini, an-nasu arba, manusia itu ada 4 tipe Pak, ada 4 jenis. Kita pilih yang mana nih? Yang A, ada seseorang atahullahu mal wa ilmu, Allah berikan seseorang itu harta dan ilmu dan harta. Dengan harta dan ilmunya dia gunakan untuk ketaatan, tidak ada untuk maksiat, semuanya untuk taat. Ini manusia terbaik kata Rasul. Yang kedua, ada orang yang tidak diberikan harta tapi dia diberikan ilmu. Lalu dia bercita-cita, nanti seandainya Allah menitipkan hartanya kepadaku, aku pun akan seperti dia si A. Dia semua hartanya dia bantu untuk orang miskin, dia bantu kepada fakir, kepada anak-anak yatim, para janda. Dia mendirikan pondok pesantren untuk digratiskan, dia mendirikan rumah sakit untuk digratiskan, dia mendirikan sekolah-sekolah umum untuk digratiskan, dia sekolahkan, dia kuliahkan semua orang, bantu orang. Apa kata Rasulullah SAW? Si B ini mendapatkan pahala seperti si A, walaupun dia hanya baru punya niat. Jadi niat ternyata itu pahala ya.
Tapi ada yang ketiga kata Rasul, ada orang yang tidak diberikan ilmu tapi diberikan harta. Dengan hartanya dia setiap hari maksiat, setiap hari dia melanggar peraturan Allah, dia menjadi orang dolim, orang yang rusak, membuat kerusakan, sudah rusak membuat kerusakan, membuat perjudian, narkotika, pergaulan bebas, prostitusi dan segala macam, membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia terburuk. Yang keempat lebih buruk lagi kata Rasul. Siapa dia? Orang yang tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, tapi dia punya cita-cita kayak si C. Kalau aku nanti sugih, aku pengen gonta-ganti pacar. Ya Allah ya Karim. Maka kata Rasul apa? Dia baru niat saja mendapatkan dosa. Maka kalau kata Gus Baha ya, mengambil firman Allah tentang dosanya hati. Jadi kita itu kalau bilang begini ya, enak ya koruptor itu. Korupsi 4,5 triliun, penjaranya hanya 5 tahun. Wah, enak banget kok jadi koruptor, Pak. Keluar dari penjara dia sudah sugih. Kalimat enak sekali itu kalimat dosa, nggak boleh ditiru, Pak. Nggak ada perbuatan jahat, perbuatan haram kok kita bilang enak, tidak, nggak boleh. Itu dosanya hati. Walaupun hanya terbesit, itu sudah termasuk dosa. Jadi orang yang koruptor, orang yang korupsi 4,6 triliun itu perbuatan dosa. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita kepengin. Terbesit aja nggak boleh, Pak. Aku besok kalau jadi pejabat kayak gitulah, ya nggak boleh itu. Itu nggak boleh itu ya. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbul fuqara min akhlaqil anbiya wa bughdul faqara min akhlaqi fara'inah." Mencintai orang fakir adalah termasuk akhlaknya para nabi. Membenci orang fakir termasuk perilakunya fara'inah. Fara'inah itu adalah Fir'aun. Mr. Faro ya, Ramses, Fir'aun menjadi ikon orang yang membenci orang miskin. Makanya Bani Israel itu diperbudak, disiksa habis-habisan oleh Fir'aun ya. Mencintai orang fakir itu adalah akhlaknya para nabi. Maka kalau ada orang yang jauh lebih daripada kita, di bawah kita, cintailah. Maka kata Rasul apa? Ungduru, lihatlah, man asfala minkum, orang yang lebih rendah daripada kamu, ekonominya, ilmunya, kedudukannya. Lihat orang yang lebih rendah daripada kamu. Fa innahu ya, wala tangduru ila man huwa fawqikum, jangan pernah melihat orang yang di atas kamu. Masalah dunia nggak boleh. Orang tuh punya mobil, punya mewah, macam-macam, dia miliki semuanya. Fa innahu ajdaru ala tajdaru ni'matullah alaikum. Kalau kita lihat orang ke atas, kita nggak akan pernah puas. Tetangga beli mobil yang kebakaran jenggot siapa, Pak? Malah orang yang nggak beli mobil. Wah iso ya, padahal orang kerja kok untuk mobil, kok iso hidupnya mewah, makannya sip, motornya baru, HP-nya iPhone semua. Uang dari mana ini? Apa tuyul? Langsung husnudonnya banyak. Apakah ini babi ngepet? Apalagi Pak, kalau di Jawa kan biasanya tuyul, babi ngepet. Apalagi yang suka ngambil harta itu? Apa? Buto ijo, buto ireng. Buto ireng yang kepala yang sengireng, ya, ya yang ngambil harta itu loh. Jadi orang yang mencintai orang miskin itu adalah karakter para nabi ya. Maka cintailah orang-orang miskin ya. Dia menjual dengan sepenuh hati. Coba lihat ketika jualan yang nggak laku ya. Maka saya sering kalau ngisi bensin tuh sering malah di kaki lima ya. Artinya di pinggir-pinggir jalan daripada di pom sebenarnya. Kenapa? Kita beli 100.000 berapa 10 botol itu senangnya luar biasa, Pak. Wes matur suwun, matur sembah suwun Pak Ustadz. Wes dilarisi
luar biasa loh Pak. Kalau kita beli di POM wis antri suwe banget, bener nggak Pak? Orang entok pahala ngenyangin para pejabat. Siapa yang punya pom-pom itu? Kan orang-orang kaya, bener nggak Pak? Orang miskin tuh kalau dibeliin apa itu bensin itu senangnya luar biasa. Saya udah berapa kali ini sudah malas ke POM ya karena antrian panjang. Wis ke warung-warung kaki lima itu saja. Senangnya polnya luar biasa. Saya kalau beli 150, 100, 200, senang sekali Pak. Langsung dagangannya diborong katanya. Alhamdulillah kayak dapat rezeki nomplok dari langit loh Pak. Padahal dia mengambil 1 botol 1 liter aja antriannya berapa jam dia itu Pak. Iya Pak ya. Tapi ketika dagangannya langsung habis, senengnya luar biasa. Yang nggak masuk akal lagi Pak, dia tuh menjualnya dengan ngambil untung 1.000 tok Pak. Dia jual harganya 11.000 Pak. Untungnya di mana nih coba Pak? Wis panjang antrian, kalau tumpah ki piye? Saya tanya Pak, kok ngambil untungnya 1.000 Pak? 1.000 saja wis. Saya tuh seneng loh Pak. Orang miskin tuh masya Allah ya. Untuk tempe aja wis seneng banget. Kalau orang kaya untuk tempe makanan opo ya? Bener gak Pak? Kita tuh dapat gereh seneng gak Pak? Senengnya pol. Kalau orang kaya kalau nggak dapat kepiting, intuknya gereh. Ini opo ikan kok kering-kering gini nih. Ya Allah ya Karim. Maka beruntunglah orang-orang yang sejak kecilnya sudah terbiasa dengan makan kangkung, makan tempe silet ya. Saya di pondok itu dulu ya, uang SPP-nya aja 50.000 sebulan itu Pak. Bayangkan 50.000 itu apa gitu ya. Itu setiap hari makan pagi kerupuk, siang tempe silet, malam tahu kering. Lauknya tidak standar gizi gitu ya. Nanti jadi stunting katanya. Tapi buktinya para santri zaman dulu itu lebih kokoh, lebih kuat daripada hari ini. Makanannya pagi rendang, siang tongkol, malam bakso, besoknya bubur kacang hijau, siangnya yogurt, sorenya enak-enak Pak makanan sekarang Pak santri itu. Santri kok makannya enak-enak ini. Nggak ada makannya mie apa namanya? Mie kawat. Apa mie kawat itu? Soon ya, soon tuh. Makan soon tuh masya Allah. Mie kawat kegigit aja keras kok, bayangkan loh. Ya Allah ya Karim. Tapi karena nikmat, makanan yang paling nikmat itu kapan? Ketika kita kapan? Lapar. Al-idam khairul idam, sebaik-baiknya lauk kata Rasulullah indal ju', ketika kita lapar. Kalau lapar, nasi putih saja dengan garam sama kecap, pernah ngalami belum nggak? Pernah belum? Bapak-bapak mungkin ya pernah ya. Yang anak-anak muda ini pernah nggak ngalamin nasi putih sama kecap tok? Pernah? Tanpa ada lauk, tanpa tempe, tanpa telur, tanpa macam-macam. Saya sudah biasa itu ya. Karena dulu saya dari keluarga yang tidak mampu ya dulu. Tapi orang tua saya itu petani ya. Jadi bilangnya begini, kita tuh bisa makan apapun, sayur kita punya, tinggal metik. Kalau ikan tinggal ngambil, kan enak tuh, nggak payah beli ya. Jadi makanan sehari-hari seperti itu. Nggak pernah makan fried chicken, belum pernah saya Pak. Makan pizza itu belum pernah Pak. Makan yang aneh-aneh steak itu belum pernah Pak. Orang rumahnya di Aceh dulu di pelosok itu ya. Masya Allah ketika ke kota kok makanannya aneh-aneh Pak. Ada bebek goreng berontak, digoreng berontak-berontak. Nama-namanya aneh-aneh itu Pak. Ayam kremes, apa namanya lagi tuh, macam-macam namanya. Padahal ya ayam semuanya Pak. Ya Allah, ayam guling, kambing guling, ayam bakar, macam-macam. Sampai nggak pahamnya saya Pak, hampir saya beli sate jamu Pak. Hampir itu. Pertama saya datang tahun 95, saya naik becak dari Tirtonadi, Pak saya tolong dimampirin warung Pak. Siap Mas. Dihampiri, Ki Mas silahkan mangan. Sate jamu enak ya Pak. Enak.
Kan jenengan dari Aceh kok capek loh, 7 hari 7 malam wis makan sate jamu nanti jos. Alhamdulillahnya ibu yang penjual tuh baik hati, Pak. Mas, saya tanya dulu, panjenengan apa kerso? Saya nggak paham dulu bahasa Jawa itu. Apa purun gitu? Apa mau makan? Ini dagingnya daging anjing. Allah, astagfirullahaladzim. Lu saya pikir jamu itu supaya sehat. Boten. Namanya jamu. Ya Allah ya Karim. Hampir Pak. Ya boten purun, saya nggak mau, saya muslim. Nggak mungkin saya makan anjing, orang ayam aja masih banyak. Kita tuh kalau makan anjing di tengah hutan nggak ada hewan lain, burung nggak ada, semua nggak ada, ya boleh. Kalau di hutan nggak ada kehidupan lain, sayur nggak ada, burung nggak ada, hanya yang lewat seekor anjing tok. Itu boleh kalau sedang kepepet. Tapi ini nggak kepepet kok makan anjing. Orang tempe masih ada, bebek masih ada, lamongan masih ada, soto masih ada, ayam bakar masih ada. Kok pilihnya malah sate jamu? Itu dari mana bahasanya, Pak? Kok namanya jamu? Itu manipulasi atau bagaimana? Emang bahasa Jawanya anjing itu jamu? Hah? Bukan kan? Loh, kok berarti itu pembodohan? Hah? Oh iya, menyamarkan ya. Wah, itu harus dituntut tuh pedagangnya itu. Rica-rica jamu. Aneh-aneh. Tapi alhamdulillah sekarang lebih terang-terang ya, malah lebih bagus. Rica-rica babi, malah terang-terangan, malah api. Jelas, ceto welo-welo daripada namanya disamar-samarkan. Apa namanya? Babi itu apa? Kaleng apa? Celeng. Ya Allah ya Karim ya. Jadi orang yang membenci orang miskin itu embrionya orang-orang Fir'aun. Maka kalau hari ini ada orang nggak senang sama orang miskin, tapi Indonesia ini malah memelihara orang miskin, Pak. Supaya Pak, dia tetap berkuasa ya. Pokoknya orang miskin kasih BLT wis seneng. Iya Pak ya. Kasih BLT 600.000 sebulan wis senengnya pol. Kemarin 600.000 beli bensin orento. Beli apa? Beli beras nggak dapet, semua nggak dapet. Kehidupan kita ditukar dengan apa? Rakusnya para pejabat hari ini ya. Ya Allah ya Karim. Tapi kita kayaknya menjadi manusia handal nanti ini Pak. Ada hikmah besar ya. Semoga ada hikmah besar kita ya. Mau melawan ya ora iso. Ya, mau lawan piye? Ya masih ada satu harapan lah, yaitu doa yang banyak ya. Hadis keempat, qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara bi sabrihim hum julasaullah yaumal qiyamah ya. Likulli syai'in miftah, segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kuncinya surga hubbul masakin wal fuqara. Kuncinya surga adalah orang-orang yang mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Pokoknya peduli, wis tetanggaku miskin banget nih, wis pokoknya semua kita kalau berlebih, lauk lebih kasih, uang jajan lebih kasih, daging lebih kasih, semua kita kasih pokoknya. Apalagi tetangga tuh kayak anak kandung sendiri. Rasulullah SAW didatangin oleh Jibril alaihi salam, oleh malaikat Jibril ini ya, sampai kata Rasul apa? Sampai donantu saywarisuhu, seakan-akan tetangga itu mendapat hak waris. Ya Muhammad, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar. Ada nggak gitu Pak? Makanan kita basi, tetangga kita orang ento, ambunya tok. Ya Pak ya, ini masak apa? Bakar sate, tetangga ento apanya? Asap petok. Ada nggak pelakunya di sini? Hah? Kayaknya ada ya. Padahal kalau kita kasih apa salahnya? Tolong kita berapa tusuk? Kalau kita masaknya bakarnya 10 tusuk, ya bagi mereka 2 atau 3. Yang penting nyicipin. Tetangga yang mana Ustaz? Tetangganya oke. Yang kena asap, satu kampung kena asap semua. Ya iya makanya jangan sedikit-sedikit.
Segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kunci surga hubbul masakin wal fuqara li sabrihim, karena kesabaran mereka. Hum julasaullah yaumal qiyamah, mereka adalah sarasehannya Allah pada hari kiamat. Orang-orang miskin itu di hari kiamat orang-orang yang istimewanya Allah. Allah senang sekali sama orang-orang miskin ini. Karena apa? Sabarnya tenanan. Temannya pakai mobil, dia pakai sepeda ontel, ya. Teman-temannya pakai apa? iPhone, dia pakai telepati. Orang pakai HP, ya. Ya Allah ya Karim. Tidurnya pakai tikar, yang lain pakai spring bed, yang lain pakai AC, dia pakai AC angin jendelo. Ya Allah, hah? AC alami ya, Pajero, panas dalam jero. Itu Pajero tenanan itu. Ya. Pokoknya mulai sekarang ada orang miskin deketin, karena bisa jadi doa mereka mustajab, Pak. Ya. Saya tuh ya tahadus binikmah. Ketika saya baru ngabdi 5 tahun di pesantren, saya suruh tinggal di dalam pesantren. Saya sudah nikah tapi belum dikarunia anak, Pak. Sudah 5 tahun belum dikarunia anak. Satu saat karena saya posisi rumahnya pas di depan gerbangnya ruang tamu, itu ada musafir lah. Kalau pesantren itu banyak sekali musafir yang datang gitu. Ustadz, ada orang nggak dikenal, ngakunya musafir, pengen pulang ke Medan tapi kehabisan ongkos. Ya sudah, suruh ke rumah, saya bilang. Saya tanya-tanya, nyambung nih, kayaknya jujur dia ini, benar-benar jujur ini. Wis, saya ambil uang di dompet, pas adanya sedikit ya, 50.000 lah ketika itu, tahun 2005. Sudah berapa tahun tuh? 21 tahun yang lalu. Saya bilang, Pak, ini hanya ada 50.000. Oh Ustadz, ini sudah lebih daripada cukup. Sebentar ya Ustadz, saya doakan dulu. Wah, ternyata doanya kayak rel kereta api, Pak. Masya Allah. Semoga Ustadz nanti bisa haji, bisa umroh, punya anaknya banyak, jabatannya naik, terus sekolahnya sampai doktoral. Semua disebutkan, punya mobil, punya sawah, punya pondok. Wah, istrinya 4. Wih, keren banget ini. Padahal ngasihnya berapa? 50.000 tok. Kata istri saya, yang terakhir doanya dihapus, yang terakhir. Apa yang terakhir tuh? Istrinya 4, tolong dihapus Mas. Karena kerungu istri. Kalau nggak kerungu ya amin. Masya Allah, suruh ralat katanya. Tapi tahun 2005 itu ternyata doa yang beliau ucapkan itu semuanya terkabulkan, Pak. Saya dulu belum S1 sama sekali aja belum, baru tamatan pondok. Alhamdulillah sekarang saya sudah S3, Pak. Dulu saya nggak punya rumah, Pak. Alhamdulillah sekarang punya rumah. Dulu saya nggak punya mobil. Alhamdulillah sekarang Allah izinkan punya mobil. Dulu saya nggak punya anak. Sekarang anaknya 7, oke tenan. Luar biasa. Dulu saya nggak punya pondok pesantren, sekarang saya punya pondok sendiri, punya tanah banyak di mana-mana, alhamdulillah. Ternyata 50.000 itu ternyata, wah mujarab tenan itu, Pak. Maka hari ini Bapak cari orang miskin, Pak, suruh doain, Pak. Wah keren loh, Pak. Karena tidak ada halangan dia dengan Allah. Oh, dia mau makan barang subhat bagaimana kalau nggak pernah makan? Kita ini banyak sering makan, mungkin dari harta subhat. Orang miskin makan subhat dari mana? Nggak pernah makan kok. Berarti doanya mustajab nggak? Mustajab. Ya Allah ya Karim, sampai saya tuh menangis sampai hari-hari ini ya. Kok bisa doanya orang itu hebat sekali? Dia bilang, Ustadz, 50.000 ini akan terkenang sampai hari kiamat. Menetes kena air mata saya, Pak. Maka sekarang kalau ada orang minta-minta tuh nggak berani saya nolak, Pak. Nggak berani ya. Jangan-jangan tuh malaikat. Ngeri loh, bener nggak? Itu waktu orang tua saya sekali ke Jawa ya. Orang tua saya kan nggak pernah dari Aceh ke Jawa tuh belum pernah lah. Baru sekali itu tok. Setelah saya tamat pengen ke Jawa, yowis akhirnya saya temenin di Jawa. Naik bis itu, Pak, dari Kartosuro sampai Pondok itu kan banyak orang ngamen, Pak. Itu setiap pengamen dikasih sama bapak saya, Pak, 10.000. Kok tenanan 10.000, Pak? Wis mesake, wis suaranya entek.
Masya Allah, ternyata ya nggak tahu pengamennya untuk maksiat apa untuk apa, yang penting kita kasih, dibilang ini kamu gunakan dengan baik ya. Kita jangan seudon dulu. Biasanya kan kita kalau mau ngasih tukang ngamen paling-paling tuku rokok, bener nggak? Ya, jangan begitu Pak, jangan-jangan dia butuh obat untuk anaknya, bener nggak? Apa obat narkotika? Ya nggak mungkin ya. Atau naudzubillah min dzalik. Pokoknya kita husnudon dulu lah. Kata orang tua saya, nak, ini pelajaran penting buat kamu. Siapapun orang yang datang kepadamu, jangan kamu tolak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Di situ saya dapat ilmu dari orang tua saya. Ayatnya langsung keluar, Pak. Adapun orang yang minta-minta, jangan kamu bentak, jangan kamu tolak. Bisa jadi dia adalah titipan Allah, ujian buat kita. Kalau kita pas nggak punya, bilang dengan santun, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Mohon maaf saya punyanya hanya sedikit. Oh nggak apa-apa, makasih banyak. Rata-rata Pak, namanya pengamen, orang yang minta-minta ke rumah itu Pak, itu rata-rata omongannya baik-baik Pak. Den, paringi kulo den, bener gak? Iya Pak, iya. Apa pernah mintanya keras-keras Pak? Nggak ada. Kulo belum makan den, tenan den. Berapa hari nggak makan? 5 hari den. Walaupun dia ngapus, tapi saya yakin nggak ngapus sih, tenanan nih Pak. Apalagi setiap hari apa itu, Selasa, Jumat, 1 pekan 2 kali toh ke rumah-rumah itu, ya enggak? Kalau di sini masih ada enggak? Enggak ada ya. Kalau di Ngeruki sana masih banyak. Setiap Selasa sama Jumat itu jatahnya rombongan ibu-ibu pakai apa? Gendong anak-anak Pak. Den, orang 5 den. Wes 5.000, sewu nggih. Oh matur suwun, sembah suwun. Apa itu artinya sembah suwun, Pak? Hah? Sembah. Oh, terima kasih. Bukan nyembah orang. Sembah suwun ya. Terima kasih banyak mungkin gitu. Saya pikir ya, mungkin artinya begitulah ya. Ya, makasih ya. Baik, yang terakhir ini adalah hadisnya ada 10 ya. Innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'min al-faqir al-muta'affif aba'ul 'iyal. Sesungguhnya Allah mencintai hamba orang mukmin yang fakir, memelihara keharamannya, menjadi kepala rumah tangga. Artinya dia tidak mau meminta-minta. Dia memang lapar, dia memang nggak punya, tapi dia masih menjaga ifaf. Ifaf itu menjaga, jangan sampai orang tahu kalau kita itu miskin. Seakan-akan kita makannya enak. Ada kan sahabat Nabi yang dijamu oleh sahabat yang fakir. Karena Nabi nggak punya apa-apa, akhirnya siapa yang bisa menjamu tamuku? Saya ya Rasul. Sahabat melihat ini, kamu mau ngasih makan apa dia? Adalah pokoknya. Sampai ke rumah tanya istrinya, ada makanan? Ya 1 roti toh buat anak kita yang belum makan. Apa kata suaminya? Nggak apa-apa, anakmu kamu tidurkan, sepenting tamuku makan. Akhirnya lampu dimatikan, lalu mereka pura-pura ngunyah Pak. Pura-pura loh Pak. Apa ada keluarga kita pura-pura ngunyah Pak? Nggak ada istilahnya. Sampai Allah tahu, mengirim Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, seorang mukmin ini, laki-laki dan perempuan, suami istri ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka siap lapar, yang penting saudaranya kenyang. Itsar, hari ini ada nggak itsar tuh Pak? Kayaknya hilang ya. Sing penting awakku kenyang, sing liyane ben miskin, ora urus. Apa ada RT ngurus sing miskin Pak? Ada nggak? Sing miskin dapat jatah per bulan sekian. Ada nggak? Masjid ini punya nggak? Punya apa? Daftar orang-orang miskin Pak? Hah? Nggak punya? Dikasih nggak orang-orang miskin Pak? KB miskin Ustaz? KB miskin. Ya nggak mungkin lah KB miskin. Pasti ada yang kaya kan? Contoh yang kaya. Hah? Semua berhak mustahik penerima zakat. Ya seharusnya ada daftar lah, ada daftar mana yang lebih dahulukan. Ini tua renta yang sudah nggak bekerja, terus ditanggung oleh masjid, makannya, kehidupannya ditanggung, jelas malah itu, daripada uang masjid untuk perbagi keran terus lampu terus ora cetok gitu.
Kalau kata Ustadz Jazir itu kan nggak cetoy itu. Pembangunan terus yang dibangun tuh manusianya, bukan masjidnya. Nah, coba hari ini masjid itu tampil hadir, Pak. Mau lapor ke pemerintah, pemerintahnya nggak genah. Yang lapornya kemana? Takmir masjid lah. Jangan sampai takmir masjidnya juga orang genah. Ya ojo lah. Masa masjid barokah orang genah piye? Namanya barokah berarti semuanya hidupnya sejahtera. Keluargaku, tetanggaku, coba lihat, perhatikan ini. Maka Rasulullah kalau jadi imam itu Rasul melihat semua. Sufufakum istaqimu wa'tadilu. Di satu-satu diperhatikan sahabatnya. Kok ini sarungnya itu terus ini, kurang ganti-ganti ini. Berarti dia nggak punya pakaian lain. Besok tukukan sarung yang baru. Wah, ini peci nggak orang ganti-ganti, tuku sing anyar. Ada nggak sarung nggak diganti-ganti? Ada? Mana yang nggak ganti-ganti? Wis 2 tahun. Orang mungkin. Demikian, baik, nanti satu saat kita bedah lagi. Ya, ada pertanyaan? Oh, nggak punya sarung maksudnya? Oh, kalau nggak punya sarung nanti lapor sama saya. Ya, baik, nanti satu saat kita bedah lagi. Kita akan besok tampilkan sahabat-sahabat ulama-ulama yang miskin, Pak, yang nggak punya apa-apa, sampai kain kafan aja nggak punya, Pak. Ditutup matanya, kepalanya, kakinya terlihat. Tutup kakinya, kepalanya terlihat. Masya Allah, saking beli kain kafan saja nggak mampu, Pak. Ya, semoga menjadi ilmu wawasan bagi kita. Ya, kita semoga doanya dicukupkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan dari hal-hal yang halal dan dijauhkan dari hal-hal yang haram. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.